Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Erlina dengan NPM G1F022019. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai sebuah sistem. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas responsi dari mata kuliah proyek pemrograman berbasis web dan e-commerce. Sebelumnya, sebenarnya saya ingin membuat sebuah sistem, yaitu penjualan kopi. Namun, karena menggunakan project Laravel, jadi ada beberapa kendala sehingga saya menggunakan template dashboard admin. Namun, sesuai dengan ketentuan tugasnya, di sini saya akan menerapkan fungsi CRUD atau create, read, update, dan delete. Nah, kita langsung saja ke tampilannya. Jadi, ini adalah aplikasi saya. Pada data mahasiswa, itu ada fitur untuk menambah, untuk mengubah, menghapus, dan keseluruhan ini dapat kita lihat. Oke, kita langsung saja untuk mencoba menambah data. Kita tambah data, misalnya namanya, karena nama Dela sudah ada, dan nama kelas A. Lalu NPM-nya kita tulis 24. Terus pada sistem informasi fakultasnya teknik, kita coba dulu apakah berhasil. Nah, dapat dilihat tadi kita membuat kelas A. Selanjutnya kita akan mencoba fitur ubah, apakah bisa dijalankan. Kita klik. Nah, jadi pada project saya ini saya membuat sistem supaya kita ingin mengubah ini, kita tidak perlu melihat ke halaman sebelumnya. Jadi sudah ada tampilannya, lalu tinggal kita pilih mau ubah yang mana. Misalnya kita ingin ubah nama kelasnya ini menjadi kelas SI. Jadi kita kirim. Jadi kita tidak perlu melihat dulu nih. Misalnya kalau nanti dikosongkan untuk mengubah itu, takutnya kita lupa data yang kita ubah itu apa. Nah, ini contohnya ya, kelas SI berhasil. Selanjutnya itu kita mencoba aksi hapus. Kita akan mencoba hapus di nomor 2. Apakah bisa? Nah, mungkin ini memang tampilan yang sederhana, namun untuk ketentuan tugasnya itu ada fitur CRUD-nya, semuanya bisa dijalankan. Oke, langsung masuk ke tahapan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah saya dalam membuat sistem tersebut. Sistem tersebut website tersebut menggunakan template. Jadi langkah pertama itu ketika kita mendownload template, kita harus meletakkan terlebih dahulu templatenya ke dalam folder public. Nah, selanjutnya kita pergi ke folder yaitu resource, di folder views. Nah, pada folder ini terserah kita ingin melakukan apa. Di folder views ini fungsinya itu adalah untuk menyimpan folder ataupun file yang berisi tampilan-tampilan ataupun pendukung lainnya pada sistem ataupun website yang akan kita buat. Contohnya di sini saya membuat folder autentifikasi, dashboard, dan include ini isinya adalah file-file tambahan seperti CSS, HTML, sidebar, dan lain sebagainya. Ini karena tadi kita fokusnya di mahasiswa, ini adalah folder mahasiswa. Oke, langkah selanjutnya adalah langkah yang paling utama dalam membuat sebuah website menggunakan project Laravel adalah kita harus mengetahui dulu mengenai kebutuhan yang kita perlukan. Mulai dari database, mulai dari tampilan, walaupun bukan tampilan yang secara spesifik, setidaknya kita tahu dulu gambaran kasar yang akan kita letakkan pada website itu apa saja. Misalnya navbarnya itu apa saja. Nah, jadi kalau kita ingin membuat database, kita membuat terlebih dahulu databasenya pada aplikasi pihak yang lain. Misalnya yang saya gunakan adalah PHP MyAdmin.
ketika kita sudah membuat database, kita tidak perlu membuat tabelnya di sana. Kita cukup memasukkan nama database kita ke dalam project Laravel. Ini contohnya. Saya membuat nama database dengan namanya unik. Selanjutnya, kita bisa pergi ke Roots. Roots web ini fungsinya ya untuk menjalankan alur-alur yang akan kita tampilkan itu kemana saja. Namun, ada baiknya juga kita menerapkan konsep controller, karena jika kita belum menerapkan konsep controller, kita harus memasukkan kode ini. Jadi setiap tampilan yang akan kita akses, kita harus panggil dulu dengan ini. Tapi kalau kita sudah ada controller, kita cukup menggunakan kode ini. Jadi maksud kode ini adalah dia ketika nama dashboard ini diakses, maka ia akan mengarah ke tampilan ke kelas dashboard controller dengan metodenya adalah index. Oke, kita bisa langsung melihat file controllers itu di folder app, lalu di folder http, lalu di folder controllers. Nah, silakan pilih. Kok bisa ada file-file ini? Yaitu kita bisa membuatnya secara otomatis dengan menggunakan terminal. Fungsi dari terminal itu membantu kita karena Laravel itu menyediakan langsung template-nya jika kita membuatnya dari terminal. Nah, tadi kan kita sudah membuat database. Membuat database, kita perlu juga nih membuat namanya models. Kalau kita ingin membuat models, itu bisa menggunakan kode ataupun sintak seperti ini. PHP make. Nah, PHP make model mahasiswa. Ataupun kalau kita ingin membuat controller tadi, kalau controller itu sintaknya ini, PHP artisan make controller. Mahasiswa controller ini maksudnya adalah nama controller kita. Nah, dapat dilihat pada file ini, bisa dilihat ini adalah mahasiswa controller. Nah, ini nama file yang kita buat. Jadi, buatlah nama file sesuai kebutuhan, tidak harus mahasiswa. Kemudian, kalau kita ingin membuat model, model ini juga diperlukan nantinya. Itu rumus sintaknya adalah PHP make model mahasiswa. Kalau kita ingin cepat, itu kita menggunakan rumus ini, PHP artisan make model strip M. Fungsinya apa? Fungsinya adalah dia akan membuat, yang pertama itu dia membuat modelnya dulu dengan nama mahasiswa, lalu dia akan membuat tabel dengan nama mahasiswa. Tapi perlu diketahui juga dalam Laravel ini, jika kita membuatnya di terminal, dia akan otomatis menambahkan huruf S pada akhir kata tabel yang kita buat. Kalau kita ingin membuat tabel secara terpisah, itu juga bisa. Caranya cukup ini, PHP artisan make migration create mahasiswa tabel. Artinya kita membuat tabel mahasiswa. Walaupun di sini kita membuatnya mahasiswa, setelah kita eksekusi nanti yang akan keluar itu adalah mahasiswa. Nah, supaya tabel kita itu bisa berhasil ataupun terkoneksi dengan server database seperti phpMyAdmin, jangan lupa untuk di-migrate. Itu kita bisa membuat kolom-kolom yang berisi pada tampilan. Kita bisa menggunakan PHP artisan migrate ini supaya terkoneksikan semua database kita, nama tabel yang kita buat pada project Laravel ini akan otomatis tersinkronasikan di server phpMyAdmin misalnya. Nah, setelah itu jangan lupa untuk membuat PHP artisan migrate. Jangan lupa dengan kata terakhirnya fresh. Fungsinya buat apa? Itu supaya isi-isi yang kita buat pada project Laravel ini itu terkoneksi juga pada database yang telah kita buat di phpMyAdmin misalnya ya, atau di server
pendukung lainnya. Nah, itu kalau untuk database. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari folder views. Pada folder views ini, saya menerapkan konsep Blade Templating Engine. Jadi, fitur Blade Templating Engine itu memang sudah ada pada framework Laravel. Biasanya digunakan pada folder resort di bagian folder views. Nah, fungsi dari Blade Templating Engine itu supaya kita tidak perlu memasukkan semua kode di setiap halaman. Jadi itu membuat efisiensi dalam menulis kode. Nah, dari folder views inilah untuk menampung semua folder ataupun file yang berisi fitur ataupun halaman yang sesuai kebutuhan dari sistem yang kita inginkan ataupun website ya. Jadi di sini contohnya saya telah membuat beberapa folder. Ada folder dashboard, include, dan kerangka dan mahasiswa. Saya akan menjelaskan dulu nih, kerangka ini maksudnya apa? Sebenarnya nama folder itu bisa bebas. Nah, di sini saya menuliskan kerangka karena kerangka ini saya jadikan seperti halaman utama. Kalau include, folder include ini berisi file-file yang di dalamnya itu terdapat file pendukung untuk tampilan seperti script, sidebar, style CSS, dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa dan dashboard, ini adalah halaman yang lain selain halaman utama itu. Oke, langsung lanjut ke pembahasan Blade Templating Engine. Contoh yang pertama adalah yield. Di master dulu ya. Yield ini fungsinya sebagai tempat untuk menempatkan, untuk meletakkan konten yang berubah-ubah. Kalau include, seperti namanya itu seperti memasukkan kode ataupun file pendukung tadi ke dalam file utama. Jadi kan kita punya nih, ini kode di dalam sini adalah include.footer. Artinya dia akan memanggil folder include, lalu di folder include tadi dia akan membuka file footer. Nah, isi dari folder include ini tadi kan itu ya, apa tuh, CSS, footer, script, sidebar, dan lain sebagainya. Jadi itu fungsi include adalah menambahkan konten dari file tambahan ke dalam halaman yang gak harus halaman utama, bisa halaman di dashboard, bisa di halaman yang lainnya. Itu fungsi dari include. Selanjutnya adalah extend. Seperti yang saya jelaskan tadi, saya mempunyai folder kerangka yang berisi master. File master ini saya jadikan sebagai halaman utamanya. Jadi, kalau misalnya pada halaman dashboard itu saya ingin menampilkan tampilan ataupun bentuk yang sama seperti di halaman utama, saya cukup menggunakan fitur extend. Jadi, fitur extend itu adalah menggunakan layout utama sebagai kerangka utama untuk halaman-halaman lainnya. Kalau section ini fungsinya ya untuk menandai bagian spesifik dalam halaman, lalu kita isi dengan konten-konten ya, isinya bebas mau diisi apa. Sebelum saya tutup, saya juga ingin memberitahukan ini adalah bukti bahwa memang kodenya saya buat dengan desainnya itu sudah tersinkronkan dengan database. Ini adalah PHPMyAdmin yang saya gunakan. Nih, bisa dilihat ini sesuai tadi dengan apa yang telah kita tambahkan di websitenya. Jadi ini adalah bukti bahwa memang berhasil, walaupun di login dan registernya belum dapat saya jalankan, dan untuk tampilan ya website yang telah saya buat juga belum bisa saya tambahkan. Saya hanya bisa menambahkan untuk fitur crowd-nya dan tampilan dashboard. Baiklah, sebelum saya tutup juga, saya ingin memberitahukan mengenai kendala saya dalam membuat sistem ataupun website ini. Sebenarnya kalau ingin membuat CRUD-nya saja itu tidak susah, tapi yang susah adalah mengimplementasikannya ke dalam project Laravel. Karena bagi kita pemula,
kita harus benar-benar paham dulu alurnya itu kemana. Jadi kalau misalnya kita tidak paham, itu sangat membingungkan dan sering terjadi kesalahan dalam penempatan kode. Nah, itu yang sering terjadi ya, terutama saya yang masih pemula. Jadi masih banyak bahkan sangat lama. Harusnya dengan Laravel ini kan membantu, tapi saya sendiri karena baru awal dan belum sering menggunakan Laravel, jadi masih banyak yang belum saya ketahui mengenai fitur-fiturnya, masih belum saya coba, dan masih sangat sering terjadi kesalahan penulisan kode, terus kesalahan dalam melakukan router atau melakukan root dan controllernya itu. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.